Di sebuah kastil yang megah, terdapat sebuah sumur tua yang airnya sekarang tidak lagi jernih, tapi menyimpan cerita kelam berabad-abad. Malam-malam tertentu, terdengar suara lirih dan suara tangisan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Sumur itu masih ada sampai sekarang dan menjadi saksi bisu tragedi seorang wanita yang tidak pernah mendapatkan keadilan, yang dikenal dengan nama Sumur Okiku. Di sebuah kota bernama Himeji, berdiri sebuah kastil putih yang anggun, menjulang seperti burung bangau yang merentangkan sayap. Kastil itu terlihat indah di siang hari, tapi ketika malam tiba, suasana berubah mencekam. Di salah satu sudut halaman kastil, ada sebuah sumur tua yang dalam, dikelilingi pagar kayu dan batu berlumut. Orang-orang yang berdiri di dekatnya sering merasa merinding, seakan ada sesuatu yang ikut menatap dari dalam gelapnya sumur. Itulah Sumur Okiku, tempat seorang pelayan muda bernama Okiku kehilangan nyawa secara kejam. Sejak saat itu, suara tangisan lirih dan hitungan pelan sering terdengar dari sumur, menghantui siapapun yang berani mendekat di malam hari. Okiku bukanlah bangsawan, bukan pula wanita berkuasa. Ia hanyalah seorang pelayan wanita yang bekerja di kastil Himeji. Okiku digambarkan sebagai perempuan muda yang cantik, setia, dan jujur. Ia bekerja mengurus peralatan rumah tangga istana, termasuk 10 piring pusaka keluarga samurai yang dianggap sangat berharga. Piring-piring itu bukan sembarang peralatan makan. Pada zaman feodal Jepang, benda pusaka keluarga samurai adalah simbol kehormatan. Kehilangan satu saja bisa dianggap bencana, bahkan bisa memicu hukuman mati. Nasib tragis Okiku berawal dari piring-piring ini. Kisahnya dimulai ketika seorang samurai bernama Aoyama Tesan yang punya ambisi merebut kekuasaan menyukai Okiku. Ia berusaha menjadikan Okiku selirnya. Namun Okiku menolak dengan tegas. Aoyama pun merasa dipermalukan dan mulai menyusun rencana licik untuk menghancurkan gadis itu. Ia pun menuduh Okiku mencuri salah satu dari 10 piring pusaka. Padahal Aoyama sendirilah yang menyembunyikan piring itu untuk menjebaknya. Bagi seorang pelayan, tuduhan seperti ini sangat serius. Okiku dianggap bersalah meskipun tidak ada bukti yang kuat. Kehormatan keluarga samurai pun dipertaruhkan, dan Okiku tak bisa membela diri. Tuduhan palsu ini menjadi awal tragedi hidupnya. Akibat tuduhan tersebut, Okiku mengalami penderitaan yang mengerikan. Aoyama menyiksanya dengan kejam. Dia dipukul, dicambuk, bahkan ditenggelamkan berulang kali ke dalam sumur kastil. Pada akhirnya tubuh Okiku dilempar ke sumur yang dalam itu dan dibiarkan mati. Sejak saat itu, sumur tersebut dikenal dengan nama Okiku no Ido atau Sumur Okiku. Disinilah legenda arwah gentayangan pun dimulai. Setelah kematiannya, para penghuni kastil melaporkan kejadian-kejadian aneh. Pada malam hari, terdengar suara perempuan menangis dari dalam sumur. Suaranya terdengar lirih, penuh kesedihan, lalu berubah menjadi jeritan yang menyeramkan. Tidak hanya itu, suara itu sering disertai dengan hitungan sampai angka 9. Setelah itu terdengar teriakan histeris karena piring ke-10 tidak pernah ditemukan. Konon
arwah Okiku terus menghitung piring yang hilang setiap malam, tidak pernah bisa tenang. Inilah yang membuat legenda sumur Okiku terkenal, yaitu arwah wanita yang setiap malam menghitung tapi tidak pernah mencapai angka 10. Kisah tragis itu bukan hanya berakhir di suara tangisan. Banyak orang yang mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang, berpakaian lusuh, berdiri di tepi sumur. Rambutnya basah menutupi wajahnya dan tubuhnya pun tampak pucat. Kadang ia hanya diam, kadang ia perlahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan sorot mata yang penuh dendam. Ada juga pengunjung yang mengaku melihat bayangan putih melintas cepat di belakang sumur, padahal tidak ada siapa-siapa. Fenomena ini semakin memperkuat keyakinan bahwa arwah Okiku masih gentayangan, menuntut keadilan atas kematiannya. Seiring waktu, kisah Okiku pun menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang yang datang ke kastil mulai menjadikan sumur itu sebagai titik horor. Bukan hanya penjaga malam, tapi juga pelayan lain yang sering dengar suara seperti orang menangis ketika lewat sendirian. Ada pula laporan dari prajurit yang saat berlatih pedang di halaman kastil mendengar suara hitungan samar meski sumur tampak kosong. Mereka menggigil ketakutan karena tahu itu bukan suara dari manusia. Suara itu datang dari tempat Okiku yang dibuang tanpa belas kasihan. Beberapa bangsawan dan pemimpin kastil berusaha menenangkan arwah Okiku dengan ritual doa. Mereka mengundang pendeta untuk mendoakan sumur itu, berharap tangisan berhenti. Anehnya, meskipun doa dilakukan, suara itu tetap kembali beberapa malam setelahnya. Seolah-olah arwah Okiku tidak ingin dihapuskan begitu saja. Ia ingin kisahnya terus diingat agar dunia tahu bagaimana ia mati dengan tidak adil. Sumur itu sendiri masih ada hingga sekarang. Letaknya ada di dalam kastil Himeji. Bisa dilihat siapapun yang datang berkunjung. Bentuknya sederhana, batu tua dengan pagar pelindung di sekelilingnya. Tapi bagi orang Jepang, sumur itu lebih dari sekedar peninggalan sejarah. Ia adalah saksi bisu penderitaan seorang pelayan yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Bahkan hingga abad ke-21, wisatawan masih sering melaporkan perasaan aneh saat mendekatinya. Hawa dingin, bisikan samar, atau suara langkah kaki yang hilang begitu saja. Ada cerita dari seorang turis yang datang di sore hari menjelang senja. Ia berdiri menatap sumur sambil mengambil foto. Saat melihat hasil fotonya, terlihat bayangan samar seperti rambut panjang yang menjuntai di sisi sumur. Padahal ia berdiri sendirian. Di dalam rekaman kamera lain, terdengar suara hitungan pelan dalam bahasa Jepang. Padahal tidak ada orang di sekitar. Kisah-kisah modern ini membuat sumur Okiku tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Bukan hanya sebagai tempat sejarah, tapi juga sebagai titik paling menyeramkan di kastil Himeji. Kisah Okiku ini juga menjadi inspirasi cerita seram di Jepang. Sosok perempuan berambut panjang yang muncul dari sumur menjadi gambaran klasik hantu wanita Jepang. Banyak karya horor modern, mulai dari film hingga drama, menggambarkan hantu perempuan dengan ciri serupa. Bahkan karakter Sadako dalam film The Ring yang keluar dari sumur dianggap terinspirasi dari kisah Okiku. Inilah bukti bahwa suara tangisan dari sumur Himeji bukan hanya menakutkan, tapi juga meninggalkan jejak budaya yang panjang. Meski begitu, di balik kisah seramnya, banyak yang melihat tragedi ini sebagai cerminan kejamnya zaman feodal. Okiku hanyalah pelayan biasa,
tanpa kuasa untuk melawan tuduhan. Sekali dianggap bersalah, dia pun tidak punya jalan keluar. Sumur itu menjadi kuburnya, dan suaranya menjadi protes abadi terhadap ketidakadilan. Inilah sebabnya orang percaya arwahnya tidak akan pernah berhenti menangis sampai kebenaran diungkapkan. Dan sampai hari ini, suara hitungan yang berhenti di angka 9 tetap menjadi misteri yang tidak bisa dijelaskan. Malam-malam tertentu dipercaya paling rawan untuk mendengar suara okiku, terutama saat udara lembab dan langit mendung. Pengunjung yang datang larut malam melaporkan mereka mendengar suara langkah kaki meski area kosong, atau bayangan putih yang bergerak cepat di ujung mata. Bahkan ada kesaksian bahwa rambut hitam panjang tiba-tiba terlihat menjuntai dari bibir sumur, tapi hilang ketika diperiksa lebih dekat. Semua ini memperkuat keyakinan bahwa arwah okiku masih di sana, menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Kastil Himeji kini menjadi salah satu destinasi wisata yang paling terkenal di Jepang, yang dikunjungi ribuan orang setiap tahunnya. Tapi bagi sebagian pengunjung, daya tarik utama bukan hanya keindahan arsitektur atau statusnya sebagai warisan dunia, melainkan sumur yang menyimpan cerita menyeramkan. Seorang penulis Jepang pernah menulis, "Jika kamu ingin mendengar suara dari masa lalu, berdirilah di depan sumur okiku pada malam gelap." Katanya, tangisan yang terdengar bukan sekedar suara arwah, melainkan gema dari ketidakadilan yang tidak pernah ditebus. Banyak orang percaya arwah okiku sebenarnya tidak jahat. Ia tidak mencari balas dendam dengan melukai orang. Ia hanya terus mengulang-ulang hitungan, seolah memohon agar ada yang mengerti penderitaannya. Namun justru itu yang membuat kisahnya semakin menyedihkan dan menyeramkan sekaligus. Kisah okiku di Kastil Himeji menjadi pengingat bahwa di balik keindahan tidak selalu tersimpan kebahagiaan. Ia adalah jeritan yang tidak pernah berhenti, gema dari ketidakadilan yang terkubur di dasar sumur. Dan sampai hari ini, suara itu pun masih terdengar. Sekian dulu ya untuk video kita hari ini. Thank you guys for watching and see you on the next video.